sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Salam sahabat pijar, kalau ada orang bertanya kepada saudara, apakah iman itu? Nah, dalam bahasa Ibrani, kata iman adalah emunah, atau kata kerjanya aman. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata iman adalah pistis, yang artinya kepercayaan atau penyerahan kepada seseorang. Kata kerja pistis adalah pisteu, yang mempunyai pengertian percaya kepada atau mempercayakan diri kepada. Jadi dalam kekristenan, iman adalah mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Jadi bukan sekedar perkataan dalam mulut. Nah, mungkin ilustrasi ini akan lebih menjelaskan pengertian iman ini ya. Nah, katakanlah saudara pergi ke dokter membawa anak saudara yang sedang sakit. Coba perhatikan respon saudara terhadap apa yang dikatakan oleh dokter. Misalnya setelah diperiksa sebentar oleh dokter, lalu dia berkata kepada saudara, "Bapak, Ibu, nanti tolong beli obat-obat ini ya, dan anaknya suruh minum 3 kali sehari." Coba perhatikan apa yang saudara lakukan setelah mendengar perkataan dokter tersebut. Pasti saudara tanpa pikir panjang langsung beli obat dan memasukkan obat-obat tersebut kepada anak saudara. Betul kan? Padahal saudara mungkin tidak mengenal dokter tersebut secara dekat. Tapi saudara percaya apa yang dikatakan dan bentuk kepercayaan saudara itu adalah apa? Melakukan semua yang diperintahkan dokter itu untuk saudara lakukan. Betul nggak? Nah, kepercayaan saudara terhadap perkataan dokter tersebut telah menunjukkan bahwa saudara sebetulnya sedang mempercayakan hidup anak saudara kepada dokter. Iya kan? Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara tidak pernah mengetahui secara detail resep yang dokter berikan. Dan juga saudara tidak pernah tahu apa yang terkandung di dalam obat-obat tersebut. Dan saudara tidak pernah membuktikan bahwa kandungan obat-obat tersebut bisa menyembuhkan anak saudara atau tidak. Saudara juga tidak melakukan tes apapun atas obat-obat yang diberikan. Iya kan? Dalam hal ini sebetulnya saudara sedang mempercayakan hidup anak saudara kepada dokter. Yang mungkin saudara baru kenal pada saat anak saudara sakit. Demikian juga yang dimaksud dengan percaya dalam konteks iman Kristen. Kita bukan hanya percaya di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melainkan kita harus mempercayakan hidup kita kepada Kristus dengan cara melakukan apapun yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita. Jadi iman bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan. Nah, dalam konteks Kristen, iman sangatlah bertalian erat dengan keselamatan. Pernah dengar firman Tuhan berkata, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi semata-mata hanya pemberian Allah. Jadi iman dalam konteks kekristenan adalah jalan menuju keselamatan. Iman kepada Kristuslah yang akan membuat kita bisa diselamatkan dan bukan usaha atau perbuatan baik kita. Nah, kita tahu bahwa ada 3 tahapan iman yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yaitu yang pertama, iman atas dasar pengetahuan. Nah, ini biasanya ada pada orang yang lahir dalam keluarga Kristen. Dan yang kedua, iman atas dasar perasaan atau keyakinan akan sesuatu.
Biasanya pada orang yang baru bertumbuh dewasa kerohaniannya. Nah, masalahnya, pemahaman iman tahap ini sering disalahpahami oleh banyak orang Kristen. Bahkan kita tahu seberapa sering kita mendengar hamba-hamba Tuhan berkata, kalau mau sembuh, kamu harus imani, imani, imani. Ini bukan iman. Ini bisa jadi hanya positive thinking, di mana pikiran kita yang diarahkan kepada hal-hal yang positif, yang biasanya akan masuk ke dalam ranah sugesti. Hati-hati. Dan yang ketiga, iman atas dasar keselamatan. Nah, inilah iman yang sempurna. Dasar iman kepercayaan kita adalah keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara mau sembuh atau tidak sembuh, kita tetap beriman. Nah, dari ketiga kategori tersebut, hanya iman atas dasar keselamatanlah yang benar dan sempurna. Jadi iman haruslah didasari dalam konteks keselamatan dan bukan atas dasar pengetahuan, bukan juga atas dasar perasaan atau keyakinan akan sesuatu. Ingat saudara, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.